Muhammad, Bapak Ibu dosen penguji LTPK Kampus Santo Yosef Merauke. Saya mahasiswa PPG Batch 3 ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Maria Adriana Tai, nomor NIM 2586051062. Saya mengajar di SMP Negeri Medero. Pada hari ini saya akan melaksanakan kinerja utuh. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu minta salah satu maju untuk pemimpin kita dalam doa. Siap? Teman-teman serta ibu guru, siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu, atur kembali kepada hadiratmu, karena begitu Bapa, Oke, baik, silakan duduk. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Ya. Ilsa, hadir Bu. Melati, hadir Bu. Tania, hadir Bu. Eka, hadir Ibu. Johan, hadir Bu. Milky, hadir Ibu. Oci, hadir Bu. Desi, hadir Ibu. Imel, hadir Bu. Isam, hadir Bu. Flora, hadir Ibu. Amel, hadir Ibu. Oke, baik, terima kasih karena kalian sudah hadir semua. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, Ibu mau memberikan satu pertanyaan. Pernahkah kalian berbuat janji? Oke, baik. Janji kepada orang tua seperti harus sekolah dengan baik. Oke, baik, terima kasih sudah menjawabnya dengan baik. Di sini Ibu mau bertanya, melemparkan dua pertanyaan. Mengapa seseorang berjanji? Oke, baik. Karena seseorang ini menunjukkan niat baik, rasa tanggung jawab dan dapat dipercaya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, mengapa janji harus ditepati? Oke, baik. Karena menepati janji menunjukkan kejujuran. Oke, baik, terima kasih. Dari dua pertanyaan ini, teman kalian sudah menjawabnya dengan baik dan benar. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Kita belajar materi kita pada hari ini tentang Yesus Kristus, pemenuhan janji Allah. Ada 3 tujuan yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan arti dan makna janji. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bahwa sejak awal mula Allah menciptakan juru selamat seperti yang diungkapkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 8 sampai dengan 15. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pemenuhan janji Allah. Sebelum kita masuk pada materi kita, Ibu akan memberikan kesempatan untuk teman-teman ex briefing dulu. Oke, baik. Salah satu teman untuk memimpin kita dalam ex briefing. Tepuk semangat. Semangat.
Allah menciptakan segala sesuatu yang begitu indah. Manusia hidup di taman yang penuh damai dan kelimpahan. Namun dalam Kejadian pasal 3, terjadi peristiwa besar yang mengubah sejarah manusia selamanya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ular yang licik. Alkitab mencatat, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah di Taman Eden. Ada seekor ular yang sangat licik. Ular ini menjadi alat iblis untuk menggoda manusia. Ular itu mendekati Hawa dan berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Hawa menjawab, Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. namun ular berkata dengan penuh tipu daya, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, baik, terima kasih. Kalian sudah menjawabnya dengan baik. Marilah kita tepuk tangan. Video yang ada di dalam ini menceritakan tentang bagaimana kita jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa melanggar aturan dari Allah, karena mereka makan buah yang terlarang itu sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Bisa mengerti? Bisa. Kalau bisa mengerti, Ibu lanjut dengan pelajaran. Oke, arti janji dan makna janji. Ibu menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu Ibu menjelaskan arti janji. Janji adalah ungkapan keadilan atau komitmen seseorang untuk melakukan sesuatu pada waktu yang akan datang. Yang kedua, janji mengandung unsur kepercayaan karena pihak yang berjanji diharapkan menepati apa yang diucapkannya. Sekarang kita masuk pada makna janji. Makna janji satu, tanda kepercayaan dan tanggung jawab. Yang kedua, janji mencerminkan seseorang terhadap perkataan dan tindakan orang. Menepati janji menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya. Yang berikut, cerminan kasih dan kesetiaan Allah. Yang berikut, bentuk integritas diri, panggilan moral dan iman. Sekarang kita masuk pada manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku tersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon perintahkan kepadamu, jangan kau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kuperbuat ini?" Jawab perempuan itu,
Ular itu yang memperdayakan aku makan, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula yang engkau manjar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitmu. Allah telah berjanji sejak awal sejarah manusia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Janji itu dinyatakan melalui para nabi dalam perjanjian lama. Misalnya tentang datangnya juru selamat atau Mesias. Janji tersebut digenapi dalam diri Yesus Kristus yang lahir ke dunia, menderita, wafat dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Dengan demikian, Yesus menjadi bukti nyata kesetiaan Allah terhadap janji keselamatan bagi umat manusia. Melalui Yesus Kristus, Allah menepati janjinya untuk menyelamatkan dunia dan memulihkan hubungan manusia dengannya. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Pengorbanan ini membuka jalan bagi umat manusia untuk mendapatkan pengampunan dan rekonsiliasi dengan Allah. Oke, baik. Dari penjelasan Ibu dari awal sampai akhir ini, siapa yang belum mengerti? Semua mengerti? Oke, baik. Kalau semua mengerti, sebelum Ibu bagi LKPD untuk kalian kerja, kita ice briefing dulu. Oke, baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, silakan duduk, Hani. Oke, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerja. Oke, baik, perhatikan di lembar LKPD itu ada beberapa pertanyaan yang kalian mau kerjakan. Ibu mohon kalian kerja dengan teliti dan baik. Silakan kerja. Semua kerja, tidak boleh kasih satu orang yang semua harus aktif. Nanya.
waktu kita adalah sisa 7 menit. Oke, semua aktif. Semua harus kerja. Semua harus aktif dalam kelompok, oke? Tidak boleh yang lain tidak aktif. Semua harus aktif. Ini sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu memberikan kelompok ini pertama maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu mempersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktu. Makna janji Allah. Apa yang Anda ketahui tentang janji Allah kepada manusia? 2. Jelaskan arti dan makna sebuah janji. Jawab. Apa yang Anda ketahui tentang janji Allah kepada manusia? 1. Kasih dan belas kasihan. Tuhan berjanji untuk menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada mereka yang mencintai dan menaati. 2. Perlindungan. Tuhan berjanji untuk melindungi umatnya dari bahaya dan memberikan mereka kekuatan dalam masa-masa sulit. 3. Penyediaan. Tuhan berjanji untuk menyediakan kebutuhan mereka yang mencari Dia terlebih dahulu. 4. Pengampunan. Tuhan berjanji untuk mengampuni dosa-dosa mereka yang bertobat dan mencari pengampunannya. 5. Harapan. Ketika seseorang berjanji, dia menciptakan harapan pada pihak lain bahwa janji tersebut akan ditepati. Menepati. Janji memperkuat kepercayaan, sedangkan melanggarkan akan merusak percaya. 2. Integritas dan kredibilitas personal. Nilai diri. Seseorang yang selalu menepati janjinya dianggap memiliki integritas tinggi dan kredibel. 2. Reputasi. Janji yang ditepati membangun reputasi positif, sedangkan janji yang dilanggar dapat merusak reputasi secara signifikan. 3. Kemarahan. Baik, inilah hasil diskusi kelompok kami. Bila dari kelompok 2 dan 3 yang dilibatkan kelompok Islam. Jelaskan apa itu integritas dan kredibilitas personal. Oke, baik. Dari kelompok 3, apakah
merasa puas atau tidak? Puas. Oke, baik. Saya kembali. Oke, baik. Terima kasih saja nanti pun saja presentasi kami. Segera kita. Mari kita tepuk tangan. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saya persilakan. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya Hani, waktu dan kesempatan saya berikan. Siapa yang dijanjikan Allah sebagai juru selamat? Keturunan Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan diberkati. Kejadian bab 22 ayat 18. Umat Kristen percaya bahwa janji digenapi dalam diri Yesus, yang merupakan keturunan Abraham. Keturunan Daud. Allah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan memerintah selamanya. 2 Samuel 27 ayat 12 sampai 16. Umat Kristen percaya bahwa Yesus yang berasal dari garis keturunan Daud adalah. Sebutkan siapa saja yang dijanjikan Allah sebagai juru selamat. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawab, yang dijanjikan Allah sebagai juru selamat adalah keturunan Abraham, keturunan Daud, nubuat Yesaya, dan nubuat Mika. Oke, baik. Jawaban dari kelompok 2, apakah kelompok 1 merasa puas dengan jawaban atau tidak? Puas. Oke, baik. Saya persilakan kembali kepada kelompok 2. Sesi tanya jawab kami tutup. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kami. Kepada teman saya Eka, selamat silakan. 3. Kemanusiaan dan keilahian Yesus. 1. Tuliskanlah bukti dalam kitab suci bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. 2. Tuliskanlah bukti dalam kitab suci bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. 3. Memahami Yesus sebagai manusia, apa manfaat bagi kita? 1. Tuliskanlah bukti dalam kitab suci bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia. Kelahiran dan pertumbuhan. Dilahirkan oleh seorang wanita. Yesus dilahirkan oleh Maria, seorang wanita manusia yang ditunjukkan bahwa ia memiliki asal-usul manusiawi. Yang berikut bertumbuh dan berkembang. Lukas bab 2 ayat 52 mencatat bahwa Yesus bertumbuh, besar dan bertambah hikmatnya. Sebutkan bukti dalam kitab suci bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah Yesus memiliki kodrat ilahi, Yesus memiliki kuasa ilahi, Yesus mengetahui segala sesuatu, Yesus hadir di mana-mana, Yesus kekal,
Yesus layak disembah. Yesus adalah sumber kehidupan dan keselamatan. Yesus dan Bapa adalah satu. Oke, baik, bagaimana? Pertanyaan dari jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 2 bagaimana? Merasa puas atau tidak? Puas. Terima kasih. Saya kembali ke terima kasih jika tidak ada yang bertanya yang peserta sekali. Mari kita tepuk tangan. Oke, baik. Dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dari hasil diskusi ini, Ibu memberikan kesempatan untuk salah satu siswa memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang tadi kalian sudah paparkan di depan. Ibu memberikan kesempatan. Kesimpulan yang dapat saya berikan adalah janji bukan sekedar kata, tetapi komitmen hati yang menurut kesetiaan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagaimana Allah yang selalu menepati janji kasih-Nya kepada manusia. Oke, baik, terima kasih. Eka sudah menyimpulkan dari hasil diskusi kalian. Sekarang Ibu mau menegaskan kembali apa yang disampaikan dari Eka. Baik, terima kasih. Mungkin dari tadi kalian sudah mendengar penjelasan dari awal hingga akhir. Saat ini kita sudah banyak belajar. Ibu mau menegaskan kembali bahwa kita sebagai manusia harus hidup menurut yang sudah difirmankan oleh Yesus tentang janji. Kita harus menepati janji seperti yang dijanjikan Yesus. Jadi kita tetap janji sehingga jangan ada dusta di antara kalian. Bisa mengerti? Bisa. Sebelum pelajaran kita minggu depan itu kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Bisa mengerti? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita pulang, salah satu teman untuk memimpin kita dalam doa penutup. Silakan maju. Semua bangkit berdiri. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.